you win. You get one song, my friend. And when the music stops, we say goodbye. And then Halo, kembali lagi bersama kami di kelompok 7, kelompok anak muda yang paling keren. Ya, pada hari ini kita akan mengerjakan pengantar ilmu hukum dengan tema tujuan hukum. Bersama teman-teman di sini, saya sendiri adalah Andreas Melando bersama teman kita Bang Aji, ada Bang Riki, ada Bang Juli, dan ada Bang Reha. Yang memvideokan adalah Bang Fikri. Ya, kami di sini sekelompok mengerjakan tugas pengantar ilmu hukum. Ya, pada hari ini kita berdiskusi tentang hukum, pengertian hukum. Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu badan legislatif, ke dalam suatu peraturan perundang-undang. Hukum yang dibuat oleh badan legislatif tersebut berasal dari fenomena masyarakat yang terjadi secara terus-menerus, dan belum ada aturan yang mengatur dan dituangkan ke dalam bentuk undang-undang. Penemuan hukum yang dilakukan berbeda dengan hakim yang mengambil keputusan atas suatu kejadian di mana belum ada sama sekali aturan yang mengaturnya. Maka hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara dan harus melakukan penemuan hukum melalui sumber hukum. Kami di kelompok 7 ini ingin berdiskusi tentang hukum. Menurut Bang Aji, pandangan hukum itu sendiri seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, hukum itu menurut saya sendiri hukum itu peraturan ya. Jadi peraturan yang dibuat untuk menertibkan masyarakat. Karena memang hukum itu berdasarkan kaidah dan asas-asas tertentu. Tapi memang tujuan itu untuk mengatur. Mungkin dari Saudara Fikri ada tambahan. Oke, kalau menurut saya sebenarnya jawaban saya agak sama nih. Hukum itu adalah aturan atau prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi nih antara individu, kelompok, dan sosial untuk menertibkan sebenarnya seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Juli, gimana Bang Juli? Ya, saya mah sependapat aja sama yang dua tadi dijelaskan bahwa hukum itu ialah aturan yang mencakup manusia. Kalau nggak ada aturan itu, kalau nggak ada hukum itu, gimana negara kita ini akan maju? Pasti orang bertentangan kalau nggak ada hukum. Dan gimana Bung Rehan, ada lanjutan lagi pendapatnya? Untuk lanjutan bagi saya sih nggak beda jauh dengan abang-abang ini ya. Namun menurut saya sendiri hukum itu sebagian dari iman sih. Ya, yang dimana setiap manusia itu kan punya peraturan-peraturan sendiri yang akhirnya dibuat. Semua etis juga wajib ada aturan-aturan sendiri yang menjadi itu jadi kewajiban gitu. Menurut saya sendiri, hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, nah, banyak argumentasi atau pandangan pendapat para ahli tentang hukum. Nah, hukum ini berlangsung selama ribuan tahun dan merupakan warisan paling berharga dari peradaban dunia barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat, tapi pada dasarnya hukum itu jelas yang dikatakan untuk mengatur, untuk menertibkan. Selanjutnya kita berdiskusi tentang tujuan hukum. Nah, tujuan hukum itu menurut para ahli, yaitu di sini saya membaca tentang tujuan hukum yang dinyatakan oleh Sunaryati Hartono, mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Nah, menurut Bro Juli, tujuan negara itu seperti apa? Menurut saya sih tujuan negara itu
yang intinya di masyarakat itu ada 6 poin. Yang pertama yaitu mengadili, yang kedua mengatur, yang ketiga mengayomi, yang keempat itu menjaga, dan yang kelima menertibkan, yang keenam melindungi. Untuk itu masyarakat itu wajib mematuhi dari ke-6 poin tersebut. Dan gimana pendapat Bang Haji? Apakah sependapat dengan saya gitu? Ya, sangat pendapat sih kalau dari saya sendiri, karena saya sangat senang tuh ada 3 poin yang menurut saya itu penting. Yang pertama itu melindungi, kedua itu menertibkan, dan ketiga itu mengatur. Kenapa? Karena dari melindungi, masyarakat itu merasa terlindungi dengan adanya hukum. Kedua, dengan menertibkan, dengan tertibnya masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi semuanya itu ya kita akan hidup dengan senantiasa selalu dalam keadaan baik, nggak akan ada namanya kejahatan, karena dengan tertibnya itu semua manusia akan merasa nyaman. Dan yang terakhir itu mengatur, karena memang manusia harus diatur, karena banyak manusia yang sudah diatur pun perilakunya itu masih kurang baik. Nah makanya harus ada namanya peraturan, dan karena memang adanya peraturan haruslah dibuat adanya hukum. Nah kalau menurut Bro Fikri nih gimana nih pendapatnya nih? Setuju banget pastinya ya. Kalau saya sih lebih tertarik ke poin yang nomor 1 tadi, mengadili ya. Coba bayangin aja nih, kalau di suatu negara nggak ada yang namanya hukum, wah udah pasti acak-acakan, chaos banget itu pastinya ya. Makanya kalau seandainya di suatu negara itu punya namanya tujuan hukum, mengadili nih sesuatu tindakan kejahatan dan dia akan teradili, itu pasti akan menimbulkan yang namanya efek jera. Nah efek jera inilah yang nanti bisa menentukan suatu negara itu. Nah seperti itu. Kalau menurut Bung gimana? Iya sih Bang, kalau misalkan nggak ada hukum tuh mungkin gua bisa mencuri tempat ini kali ya dengan enaknya ya. Dan yang akhirnya gue bakal ngerasain pada kalau sekarang ada hukum nih, akhirnya gue bakal berpikir yang akhirnya gue bakal nggak bakal mencuri gitu ya kan. Dia sih itu aja sih. Jadi tujuan hukum itu baik adanya. Jadi untuk menahan seseorang untuk tidak berlaku yang tidak. Iya betul. Ya, menurut Aristoteles menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai sebuah keadilan. Ya. Oke, kalau menurut Bang Riki sendiri gimana nih tujuan hukum? Menurut saya tujuan hukum itu coba aja dari kekerasan gitu. Kalau contohnya kalau tidak ada hukum itu, kayak mana kekerasan itu, kayak mana kekerasan gitu. Cara mengadilkan supaya bisa damai gitu, itu adanya harus ada hukum gitu. Coba kan kalau tidak ada hukum, kayak mana masalah itu bisa selesai. Itu aja. Sampai di akhir pembahasan itu tentang kesimpulan dari semua yang kita bahas tadi. Kesimpulan hukum, tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan. Artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Itu menurut saya pribadi mungkin akan ditambahkan oleh Bung Haji. Oke, kalau dari saya sendiri ya kan, pentingnya tujuan hukum itu teman-teman adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap keadilan, ketertiban atau hak individu. Dan setiap tujuan hukum dapat berbeda setiap hukum dan dalam konteks sosial tertentu. Ya mungkin kesimpulan dari saya sih itu aja. Ya semoga dari apa yang sudah kita sampaikan teman-teman semua bisa ya udah terus gitu ntar potong aja Terus lanjut. Dan ya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman yang lain. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada salah dalam berbicara, salah kata, mohon dimaafkan karena kami juga membuat video ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan keterbatasan, dengan teman-teman yang sibuk, tapi kami bisa berkumpul menyediakan waktu untuk menyediakan tugas yang kami kerjakan dan teman-teman kerjakan bersama-sama pada hari ini. Sekian dari kami kelompok 7. Salam selalu. Whatever spell you think you've got me, well, guess what? You're almost
start of